Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma salli wa sallim ala al-habibil mustafa wan nabiyil mujtaba sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun engkau berada. Sebuah karunia Allah yang terus kita rasakan, yang terus kita dapatkan. Karena kemurahan Allah kepada kita, kebaikannya untuk kita, kita bisa belajar. Mungkin sebagian orang atau banyak manusia tidak menghargai nikmat menuntut ilmu agama. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan buat tuh orang. Kita tuh kadang-kala merasa Allah cinta sama kita. Sebagian orang merasa Allah sayang sama dia. Allah menginginkan kebaikan buat dia. Dengan apa dia menilai? Dengan harta? Dengan rizki yang dilimpah ruahkan untuknya? Padahal kalau bicara rizki, bicara harta benda, uang, Allah berbagi itu kepada semua manusia. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Kita bisa melihat manusia-manusia yang kaya raya dan dia tidak pernah meletakkan keningnya di bumi Allah sujud. Tidak pernah mengangkat tangannya berdoa memohon kepada Allah ampunan atas dosa-dosa yang dilakukan, gak pernah. Supaya kita sadar kalau dunia ini tidak ada harga dan artinya, sehingga dibagikan kepada semua manusia. Berbeda dengan ilmu agama. Apa bedanya? Rasulullah SAW mengatakan, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu nggak mewariskan emas dan perak. Bukan rumah yang mewah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Bukan harta yang berlimpah yang diwariskan Nabi SAW. Bahkan beliau meninggal dunia dalam kondisi baju besinya digadaikan. Lalu apa yang diwariskan? Wa innama warrathul ilm. Yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil ni warisan, dia dapat tuh, maka dia telah mendapatkan keberuntungan yang banyak sekali. Maka ketika ada kajian ilmu, hadirlah. Tinggalkan duniamu sebentar untuk berburu warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mengkaji pembahasan di kitab Al-Adabul Mufrad yang berkaitan dengan Al-Haya. Babun Al-Haya. Bab tentang rasa malu. Para ulama menyebutkan tentang definisi malu ini. Yang hakikatnya adalah
sebuah perangai, sebuah karakter yang mendorong seseorang meninggalkan perbuatan jelek dan mencegah seseorang dari meninggalkan hak-hak orang lain, mengabaikan hak orang lain. Jadi kalau dikatakan sifat malu adalah sifat yang membuat orang itu meninggalkan perbuatan jelek dan membuatnya mengabaikan hak-hak orang lain. Dia malu untuk melakukan itu. Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan tanda-tanda kesengsaraan, tanda-tanda kebinasaan, tanda-tanda celakanya hidup manusia. Yang pertama adalah kerasnya hati. Yang kedua, mata yang tidak pernah menangis. Yang ketiga, sedikitnya sifat malu. Hatinya keras, air matanya membatu. Sedikit sifat malu. Cinta dunia. Dan panjang angan-angan. Itu orang sudah sengsara hidupnya. Ketika sifat malunya sedikit. Maka ahibati fillah, kita perlu bertanya, apakah kita sudah memiliki sifat malu yang cukup? Atau belum? Karena bicara sifat malu, kita akan berbincang tentang iman. Yang pada pembahasan sebelumnya, kita telah membahas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sittuna au bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki cabang 60 lebih atau 70 lebih. Afdaluha la ilaha illallah. Yang paling mulia adalah la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Dan yang paling rendah adalah iman yang terendah adalah menyingkirkan al-adha, sesuatu yang mengganggu di jalan. Menyingkirkan. Itu iman terendah. Wal haya syu'batun minal iman. Dan sifat malu adalah salah satu cabang keimanan. Kemudian di hadis yang selanjutnya, hadis nomor 599, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan haddatsana Ali ibn Ja'ad. Qala akhbarana Syu'bah an Qatadah an Abdullah ibn Ubaidillah ibn Abi Utbah maula Anas qala sami'tu Aba Sa'id qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an min adra' fi khidriha wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhi. Ini Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan Nabi kita, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang tiada makhluk yang lebih mulia dari beliau. Tidak ada yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini yang lebih baik dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bagaimana karakter beliau? Bagaimana sifat beliau? Abu Sa'id mengatakan, Nabi itu lebih pemalu daripada seorang gadis pingitan dalam bingkai pingitannya. Nabi lebih pemalu dari dia. Itu yang namanya gadis pingitan, malu sekali. Pemalu banget dia. Dia gak pernah keluar rumah. Dia gak pernah berjumpa sama laki-laki yang bukan mahramnya. Sehingga dia jadi pemalu. Rasulullah SAW lebih pemalu dari itu perempuan. Wa kana idza kariha syai'an. Nabi itu kalau nggak suka dengan sesuatu, kalau membenci sesuatu, apa kata para sahabat? Arafnahu fi wajhi.
Nggak perlu ngomong Nabi SAW. Kita bisa mengetahuinya dari perubahan rona wajah Nabi SAW. Jadi itu orang yang pemalu, nggak teriak-teriak. Nggak kasar ngomongnya. Ketika dia melihat sesuatu atau merasa tersakiti, rasa malu itu membuatnya terdiam, memendam amarah, mengontrol emosi. Tapi terkadang panasnya hati itu kemudian keluar di rona merah yang ada di wajah. Maka para sahabat tahu. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika melihat Nabi SAW wajahnya berubah, dia langsung mengatakan, tubtu ilallah, aku tobat kepada Allah kalau aku melakukan kesalahan. Karena dia udah tahu. Dan ini penting buat para wanita. Ketika melihat suaminya diam, ada perubahan di wajahnya, maka seharusnya dia tahu diri. Mungkin dia melakukan sesuatu yang membuat suaminya marah. Tapi suaminya nggak ngomong. Iya, cukup. Perubahan raut wajah menunjukkan nih orang baik. Ini orang memiliki sifat malu yang lebih. Yang itu merupakan cabang dari keimanan. Dan ketika orang tidak punya rasa malu, idalam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau engkau nggak punya malu, udah lakukan semaumu. Semaumu, ucapkan seenakmu. Kadang-kala kita melihat ada orang yang menulis komentar yang subhanallah sangat memalukan. Kalau orang tuanya membaca komentar itu, mungkin orang tuanya akan muntah dengan ucapan anaknya. Kalau itu komentar ayahnya, anaknya tahu, anaknya akan benci sama ayahnya. Karena sifat malu ini membuat orang jadi menjaga diri melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Baik itu perbuatan lisan atau perbuatan raga dan tubuh kita. Maka lihatlah Rasul SAW. Seperti itu. Luhurnya sifat malu di Nabi SAW. Baik, kemudian hadis yang selanjutnya. Al-Imam Bukhari mengatakan qala haddatsana Abdul Aziz ibn Abdullah qala haddatsana Ibrahim ibn Sa'ad an Salih an Ibn Shihab anna Uthman wa Aisyah haddathahu anna Abu Bakar ista'dhana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muttaji'un ala firashi Aisyah labisan mirta Aisyah. فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف قال عثمان ثم استأذنت عليه فجلست وقال لعائشة اجمعي إليك ثيابك قال فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت قال فقالت عائشة يا رسول الله لم أرك فزئت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزئت لعثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل حيي وإني خشيت إذا أذنت له وأنا على تلك الحال أن لا يبلغ إلي في حاجته. Ini cerita dari Sa'id ibn As mendapatkan berita dari Uthman dan Aisyah. Dari dua sahabat. Yang dua-duanya hadir dalam peristiwa ini. Diceritakan oleh keduanya bahwa Abu Bakar datang menjumpai Rasulullah SAW di rumahnya. Dan Nabi sedang rebahan
di atas ranjangnya Aisyah, dan beliau memakai kain berbulu milik Aisyah radhiyallahu anha. Kain yang terbuat dari bulu. Beliau tetap rebahan kayak gitu. Pakai kainnya Aisyah dan di ranjangnya Aisyah. Abu Bakar pulang, datang Umar. Selesai urusan sama Umar, Nabi tidak merubah posisi dirinya. Beliau sedang rebahan di atas ranjang Aisyah, pakai kainnya Aisyah. Kemudian datang Utsman bin Affan, minta izin untuk masuk. Dikasih izin. Ketika Utsman masuk, Nabi SAW duduk. Yang awalnya rebahan, tidurannya, beliau duduk. Dan mengatakan kepada Aisyah, Aisyah, lempit nih pakaian yang awalnya digunakan untuk menutup diri Nabi SAW. Sudah dilempit sama Aisyah. Nabi urusan sama Utsman bin Affan sampai urusannya selesai. Kemudian pergi Utsman. Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai seorang istri melihat sesuatu yang tidak biasa. Kok lain Nabi SAW menyikapin dua sahabat senior, Abu Bakar yang merupakan mertuanya, Umar yang merupakan mertuanya, tapi menghadapi Utsman yang merupakan menantu, kok beda sikapnya? Maka ditanyakan oleh Aisyah, kenapa ya Rasulullah? Kok begitu pedulinya sama Utsman bin Affan? Sampai kau duduk, kainnya dilempit, diambil. Apa kata Nabi SAW? Inna Utsman rajulun hayy. Sesungguhnya Utsman bin Affan itu orang yang pemalu. Pemalu banget Utsman bin Affan. Wa inni khasyid, aku takut kalau aku memberikan izin kepada dia dan aku dalam kondisi rebahan seperti dalam kondisi menyumpahin Abu Bakar dan Umar, aku takut dia tidak bisa menyampaikan hajatnya. Nggak selesai akhirnya urusannya Utsman bin Affan. Wallahi jamaah rahimakumullah, kalau bicara Utsman radhiyallahu taala anhu, beliau itu adalah orang yang tampan, yang pemurah, yang pandai bersedekah. Dan beliau adalah ibn binti ammatin Nabi SAW. Anak putri bibi Nabi SAW. Anak putri bibi Nabi SAW. Jadi seperti keponakan sepupu. Statusnya dengan Nabi SAW keponakan sepupu. Nabi SAW menikahkan Utsman dengan putrinya Ruqayyah. Namun Ruqayyah meninggal dunia pada waktu perang Badar. Maka Utsman gak ikut perang Badar. Karena Utsman harus merawat istrinya. Kemudian Nabi SAW menikahkan Utsman dengan Ummu Kulthum, putri Nabi yang kedua. Dikatakan yang pertama itu Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum yang ketiga, kemudian Fatimah radhiyallahu taala anha. Ketika tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW berangkat ke Mekah bersama 1.400 sahabat untuk melaksanakan umrah. Akan tetapi orang-orang Quraisy menghadang Rasul SAW dan para sahabatnya, menutup jalan bagi mereka untuk masuk ke kota Mekah. Nggak boleh masuk Mekah. Akhirnya
Nabi SAW hendak mengirim sahabat untuk berdialog, berjumpa dengan tokoh-tokoh Quraisy, menjelaskan kepada mereka tentang kedatangan Nabi SAW bersama sahabatnya ke kota Mekah. Yang mau dikirim Umar bin Khattab. Tapi Umar mengatakan, jangan aku Rasulullah SAW. Jangan nanti malah ribut kalau sama aku. Terus siapa yang dikirim? Kirim Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu lebih mereka cintai daripada anak-anak mereka. Subhanallah, ini Utsman bin Affan. Dikirimlah Utsman bin Affan. Sampai kota Mekah, ngobrol, dialog sama orang-orang musyrikin. Utsman pakai baju ihram. Seperti Nabi SAW dan para sahabatnya. Ketika sampai kota Mekah, di dekat Ka'bah sana, orang-orang musyrikin bersepakat nggak boleh tahun ini, sampaikan nggak boleh umrah tahun ini. Tahun depan berangkat umrah. Kita bikin perjanjian, kalian berangkat umrah tahun depan. Ketika sampai di dekat Ka'bah sana, orang-orang musyrikin mengatakan, Utsman, silakan engkau umrah. Nih tawaf engkau, sa'i selesai. Mumpung kau masuk di dalam kota. Dikasih kesempatan oleh orang-orang musyrikin. Apa kata Utsman? Gak mungkin aku tawaf di sini. Sampai Rasulullah SAW yang tawaf lebih dulu. Itu kecintaan Utsman kepada Nabi SAW. Setelah agak lama, Utsman gak balik-balik, maka ada isu yang tersebar. Nih kalau bicara hoax jemaah, berita, dusta, isu, itu bukan baru sekarang adanya. Di masa Nabi SAW sudah ada. Kenapa ada aturan? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Udah dibikin aturan, kalau ada orang fasik bawa berita kepada kalian, kalian jangan percaya serta-merta kepada dia. Tabayyun, di cross check, dicari tahu benar nggak beritanya. Karena berita itu nyampe kepada Nabi SAW dan mereka tidak bisa mengkonfirmasi. Karena Utsman ada di dalam sana. Dalam penjagaan atau dalam penguasaan orang-orang musyrikin. Maka Nabi SAW mengajak 1.400 sahabatnya untuk baiat. Kalau benar Utsman dibunuh, kita perang. Kita harus melakukan pembelaan. Mereka berbaiat untuk siap mati. Untuk siapa? Untuk Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang informasinya disebarkan bahwa dia telah meninggal dunia. Dan pada akhirnya, ya kalau bicara Utsman bin Affan ya, bagaimana rasa malu dia. Disebutkan bahwa Utsman bin Affan ini gak pernah beliau membangunkan keluarganya atau membangunkan budaknya, kecuali kalau mendapatin mereka bangun. Di malam hari Utsman mau sholat malam ya, karena dia selalu sholat malam. Bahkan pernah sholat malam beliau sholat 1 rakaat dan beliau membaca dari awal Al-Quran sampai khatam. Kalau malam hari beliau bangun mau sholat malam, bos punya banyak budak, beliau tidak membangunkan budaknya untuk membantu dia mengambil air untuk berwudu. Enggak. Kalau ketemu ada yang bangun, maka Utsman minta tolong. Tapi kalau enggak, dia lakukan semuanya sendirian. Dan Utsman bin Affan meninggal syahid. Dibunuh oleh kaum pemberontak. Karena hasutan orang-orang yang tidak benar. Menghasut pemerintah. Akhirnya mereka berontak dan membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pada tahun 35 Hijriah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pernah menyampaikan kepada para sahabat dan kepada Uthman bin Affan, Bashirhu bil jannah ala balwan tusibu. Kasih kabar gembira kepada dia dengan masuk surga, tapi dengan bala yang akan menimpa dia. Itu bala dengan terbunuhnya Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Jadi Uthman benar-benar orang yang pemalu, jemaah. Ketika pemberontak itu datang hendak mengepung rumahnya Uthman bin Affan, datang para sahabat Nabi, datang Hasan dan Husain dengan pedang mereka, siap membantu Uthman bin Affan. Kata Uthman, gak usah kalian pulang, semua kalian pulang. Gak usah. Biar Allah menyelesaikannya. Dan akhirnya Uthman terbunuh radhiyallahu ta'ala anhu. Dengan kejam dilakukan oleh orang-orang Khawarij, yang mereka tidak faham tentang agama, kecuali hanya kulitnya belaka. Dan agama gak ada kulit dan isi sebenarnya, jamaah. Tapi dia tidak memahami agama kecuali sedikit. Gampang terprovokasi, gampang dihasut, maka seorang muslim tidak belajar agama. Maka kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malu kepada Uthman bin Affan. Kemudian di hadis ini ada satu pesan penting dari Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi itu takut nanti Uthman nggak menyampaikan hajatnya dengan sempurna karena dia malu. Sedangkan di masa sekarang ini banyak orang-orang yang tidak mau membantu orang lain. Memang sengaja mempersulit orang lain. Bukan malah memberikan kemudahan. Dan kita tahu nih, bagi siapa aja yang menjabat sesuatu, sehingga dia mengurusin urusan orang lain, dia bisa memudahkan dan bisa mempersulit, dia punya kekuasaan untuk itu. Ingat, dengan sabda Nabi SAW, beliau mendoakan, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashkuk alaih. Ya Allah, barang siapa yang ngurusin urusan umatku, sesuatu dia punya kekuasaan, dari pejabat rendahan sampai pejabat tertinggi, kalau dia mempersulit umatku, persulit dia ya Allah. Ini doa Nabi SAW. Nabi SAW bukan mempersulit. Beliau malah duduk demi agar Uthman bisa menyampaikan hajatnya dan Nabi SAW bisa membantu dia. Dan seperti itu seharusnya pejabat muslim. Ketika dia duduk mendapatkan amanah menjadi pejabat untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Mempermudah urusan orang dan bukan mempersulit. Dan ketika seorang melihat pemimpinnya melakukan kesalahan, maka hendaklah dia menegur dan memperbaiki, tapi dengan cara yang sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, kemudian di hadis yang selanjutnya Imam Bukhari mengatakan, qala hadatsana Ibrahim ibn Musa qala hadatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Thabit al-Bunani an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma kana al-haya'u fi syai'in illa zana wa ma kana al-fuhsyu fi syai'in illa syana. Hadis ini diriwayatkan oleh Thabit al-Bunani radhiyallahu ta'ala anhu, seorang tabi'in yang pernah berdoa. Ini muridnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dia itu pernah berdoa mengatakan, Allahumma in kunta a'taita ahadan as-salata fi qabrih fa'atini as-salata fi qabri. Ini athar sahih. Thabit mengatakan, ya Allah, kalau engkau anugerahkan kepada seorang hamba salat di kuburannya,
maka berikan aku bisa sholat di kuburan. Dari cintanya dia amal sholat, Thabit Al-Bunani. Dan ada riwayat yang mengatakan doa dia dikabulkan. Ada yang melihat Thabit Al-Bunani sholat di kuburannya. Namun hadis itu dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Thabit meriwayatkan dari Anas bin Malik, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pelayan Nabi alaihi salatu wasallam. Anas mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma kana al-haya'u fi syai'in illa zana, wa ma kana al-fuhsyu fi syai'in illa syana." Tidaklah sifat malu ini ada pada sesuatu melainkan akan memperindahnya. Dan tidaklah al-fuhsh, ucapan yang kotor, tindakan-tindakan jelek, kalau ada di sesuatu, melainkan itu akan memperburuknya. Kalau ada orang yang mungkin penampilannya tidak bagus, bajunya tidak indah, wajahnya juga tidak tampan, tapi kalau dia punya sifat pemalu, dia akan jadi indah dan menawan. Karena sifat malu itu. Sebaliknya, mungkin ada orang yang tampan, gagah perkasa, seorang wanita yang cantik, parasnya, indah penampilannya. Tapi tatkala kotor omongannya, hilang kecantikan itu. Ini kata Nabi SAW. Sifat malu ketika ada pada sesuatu akan menjadikannya indah. Dan ini buat para wanita. Buat para wanita. Mungkin kulitmu telah keriput. Kerut-kerut di matamu telah tampak. Tapi kalau engkau punya sifat malu, maka engkau akan tetap cantik dan indah. Sebaliknya, ada wanita yang selalu menjaga tubuhnya, memoles wajahnya, menghiasi dirinya. Tapi ketika sifat malu itu hilang dari dirinya, jadi buruk tuh perempuan. Busuk mungkin jamaah. Seperti mereka yang jual diri mereka. Mungkin perempuan-perempuan yang menjual dirinya, dalam pandangan dirinya, dia cantik, dia indah. Dan dalam pandangan laki-laki yang berzina dengannya, dianggap cantik. Enggak juga. Wanita yang buruk dan jelek. Maka yang ingin mempercantik dirinya, bukan dengan berangkat ke salon kecantikan. Dengan cara apa? Memperbaiki sifat malu. Wanita yang pemalu, subhanallah, indah sekali. Begitu pula dengan laki-laki. Ada laki-laki yang kalau ngomong kotor, ucapan-ucapan yang tidak pantas untuk disampaikan, dia keluarkan, langsung jadi busuk tuh laki-laki. Penampilannya yang indah, wajahnya yang tampan, tubuhnya yang gagah, hilang semua ketika keluar kata-kata kotor dari mulutnya. Atau dia melakukan tindakan yang menunjukkan tidak ada rasa malu. Barakallahu fikum. Baik. Berkaitan dengan hadis yang selanjutnya, artinya hadis yang sebelumnya ini seharusnya memotivasi kita untuk memiliki sifat malu. Menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang kotor dan perbuatan-perbuatan. Ada isyarat-isyarat dengan tangan yang maknanya buruk. Ada isyarat dengan tangan. Mungkin di barat seperti apa, di Indonesia seperti apa. Isyarat dengan jari. Ketika engkau melakukan itu, hilang keindahan diri. Kemudian hadis selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Ibn Shihab an Salim an Abi anna Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam marra birajulin ya'idhu akhahu fil haya faqala da'hu fa innal haya'a minal iman. Ini hadis dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang kakak menasehati adiknya dalam sifat malu ini. Karena sifat malu ini membuat orang kadang-kala tidak mau mengambil haknya. Ada orang punya utang sama dia. Dia malu mau menagih. Terus gimana? Nih ada orang yang nasihatin adiknya tentang urusan sifat malu. Kamu jangan pemalu, macam-macam lah. Apa kata Nabi SAW? Da'hu fa innal haya'a minal iman. Biarkan dia. Biarkan dia. Biarkan dia dengan sifat malunya. Kenapa? Karena sesungguhnya sifat malu itu termasuk dari keimanan. Ada hadis yang mengatakan fa innal haya'a la ya'ti illa bi khairin. Karena sifat malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Kalau tadi ada orang yang punya utang sama dia, lalu dia malu untuk menagihnya, itu jadi baik buat dia. Dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jal. Ketika dia tidak berucap kecuali setelah dia berfikir. Ada orang-orang ketika ngomong, kata-katanya bisa dihitung. Kemudian dia juga tidak banyak ngomong. Itu sifat yang mulia. Maka biarkan orang yang punya sifat malu. Ada orang yang minta-minta sama dia, malu dia kalau nggak ngasih. Ada saudara yang menceritakan kesedihannya, malu kalau dia nggak ngasih. Nggak membantu. Ada yang seperti itu. Maka biarkan. Fa'inal haya' la ya'ti illa bi khair. Tapi dalam menegakkan kebenaran, seorang tetap dia tegakkan kebenaran. Jangan mengatakan malu. Karena kita tahu sifat malu adalah sifat yang membuat orang itu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan dia memberikan hak orang lain. Tidak mengambil hak orang. Itu pemalu jamaah. Baik. Hadis yang selanjutnya. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abdullah. Qala haddatsani Abdul Aziz bin Abi Salamah. An Ibn Shihab an Salim an Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Marra an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala rajulin yu'atibu akhahu fil haya. Ini sama. Nabi alaihi salatu wasallam lewatin seseorang yang menegur saudaranya, adiknya atau kakaknya dalam urusan sifat malu dia mungkin yang berlebihan. Hatta ka'annahu yaqulu adarra bika. Sampai kakaknya ini mengatakan kepada adiknya, gara-gara sifat malumu itu engkau membahayakan dirimu sendiri. Contoh tadi, ada orang punya utang sama anak malu mau nagih. Mau ingatkan malu, mau minta. Padahal dia punya utang. Mungkin dianya sudah lupa. Maka dikatakan ini sifat malumu membahayakan dirimu. Faqala da'hu fa innal haya minal iman. Maka Nabi SAW mengatakan biarkan dia. Karena sesungguhnya sifat malu itu termasuk dari keimanan. Barakallahu fikum. Baik. Kita masuk ke hadis yang selanjutnya. Cerita Utsman bin Affan. Tapi beda ceritanya. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abu Rabi'. Qala haddatsani Ismail. Qala haddatsani Muhammad ibn Abi Harmalah. An Atha wa Sulaiman ibn Yasar. Wa Abi Salamah bin Abdurrahman. Anna Aisyah radhiyallahu anha qalat. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muttaji'an fi baiti. Kashifan an fakhidhihi. أو ساقيه فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له كذلك فتحدث ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له كذلك
ثم تحدث ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه قال محمد ولا أقول في يوم واحد فدخل فتحدث فلما خرج قال قلت يا رسول الله دخل أبو بكر فلما خرج قالت يعني عائشة يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تحش ولم تباله ثم دخل عمر فلم تحش ولم تباله ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. Nih, kata Aisyah, Nabi SAW sedang rebahan di rumahku, beliau menyingkap pahanya. Artinya pahanya itu tersingkap. Orang dulu pakai sarung, kadang-kala duduk, kemudian ketarik sarungnya ya, sehingga pahanya tersingkap. Atau betisnya yang tersingkap. Fasta'dzana Abu Bakar. Abu Bakar izin untuk masuk. Dikasih izin sama Nabi SAW dalam kondisi paha Rasulullah SAW tersingkap. Udah. Ngobrol nih sama Abu Bakar. Kemudian masuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dikasih izin, kemudian ngobrol sama Umar. Kemudian datang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika datang Rasulullah SAW langsung duduk. Ini Utsman minta izin. Dikatakan Utsman minta izin, diperbolehkan masuk. Nabi SAW langsung duduk, pahanya ditutup. Di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama antara batasan aurat. Hadis yang mengatakan baina surrati ila rukbah aurah, antara pusar dan lutut itu aurat. Antara pusar dan lutut aurat. Apakah kemudian lutut itu masuk kepada aurat? Apalagi paha masuk dalam aurat? Memang ada hadis mengatakan al-fakhidhu aurah. Paha itu aurat. Tapi hadis yang lebih sahih, aurat itu di antara pusar dan lutut. Ketika masuk Utsman, Nabi duduk dan menutup pahanya. Qala Muhammad, wala aqulu fi yawmin wahid. Muhammad yang meriwayatkan hadis ini, Muhammad bin Abi Harmalah, dia mengatakan cerita itu tidak aku katakan dalam satu hari kejadiannya, entahlah. Artinya bukan dalam satu waktu. Bisa jadi besoknya, bisa jadi besoknya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Utsman masuk, fadakhala fatahaddath. Utsman masuk dan Nabi SAW ngobrol sama Utsman, bicara sama Utsman. Falamma kharaj, ketika Utsman keluar, ini kesempatan buat Aisyah. Dia mau tanya, ya Rasulullah, dakhala Abu Bakar, falam tahush, walam tubali. Masuk Abu Bakar, engkau juga tidak duduk ya, nggak peduli dengan kondisimu yang sedang rebahan ya. Umar masuk juga seperti itu, engkau tidak merubah model dudukmu, model istirahatmu. Thumma dakhala Utsman fajalasta. Kemudian Utsman masuk, lalu engkau duduk. Wa sawaita thiyabak. Dan engkau pun merapikan pakaianmu. Kenapa engkau lakukan itu? Kalau cerita yang awal, Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu adalah bagian dari keimanan. Dan Utsman adalah rajulun hayy, orang yang pemalu. Di hadis ini, Nabi SAW mengatakan, Ala astahi, atau astahi, min rajulin tastahi minhul malaika. Apa aku nggak malu dengan seseorang yang malaikat aja malu sama dia? Malaikat makhluk yang halus, yang tercipta dari cahaya, yang dengan setiap manusia ada malaikat yang mendampinginya. Itu malu sama Utsman bin Affan.
Kalau malaikat ajak malu, masa aku nggak malu? Maka di sini jemaah, sifat malu itu mencegah orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang buruk. Dia tidak akan korupsi. Dia tidak akan membohongi umat. Dia tidak akan merampas milik orang lain. Kenapa? Karena sifat malu itulah yang membuat dia tidak melakukan dosa-dosa. Maka di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan betapa besarnya sifat malu Utsman bin Affan, yang kemudian mengantarkan Utsman untuk meninggal dunia dengan dizalimi, dibunuh oleh orang-orang Khawarij pada waktu itu. Haibati fillah, berbincang tentang sifat malu ini di awal hadis kita sebutkan bahwasanya sesungguhnya di antara perkataan kenabian terdahulu yang diketahui manusia adalah idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau tidak punya rasa malu, maka silakan engkau berbuat semaumu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat malu yang dalam sekali. Maka beliau menyikapi Utsman tidak sama dengan menyikapi Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini ada pelajaran penting pula, bahwasanya kita dalam menyikapin orang lain nggak boleh sama. Kenapa? Ada orang yang keras. Maka pilihlah cara yang baik menghadapinya. Ada orang yang lembut. Hendaklah kita tidak salah kaprah. Apa yang kita gunakan kepada orang yang keras, maka jangan kita gunakan kepada orang yang lemah. Sebaliknya seperti itu. Jadi intinya sifat malu ini termasuk dari keimanan. Dan Nabi SAW adalah orang yang pemalu. Dan itulah yang membuat beliau SAW ketika melihat sesuatu yang beliau benci, beliau tidak mengucapkan dengan lisannya. Tapi beliau berusaha untuk menahan diri. Dan para sahabat tahu dari rona wajah beliau SAW yang berubah. Ini mungkin pembahasan tentang sifat malu. Kemudian kita masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu bab ma yaqulu idza asbah. Apa yang dibaca ketika orang masuk di waktu pagi hari. Ini berkaitan dengan doa. Kenapa jamaah kita sebagai seorang hamba, kita mengetahui bahwasanya ada banyak tantangan yang akan kita hadapi setiap harinya. Ada anak yang berangkat sekolah. Ada anak yang berangkat kuliah. Ada anak yang berangkat kerja. Ada orang tua yang berangkat mencari rizki. Dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan mereka. Maka di sini disebutkan sebuah athar. Tapi athar ini dhaif. Di mana Imam Bukhari mengatakan haddatsana Musa qala haddatsana Abu Uwanah qala haddatsana Umar an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha qala, Nabi alaihi salatu wasallam kalau masuk waktu pagi beliau berdoa. Ada banyak doa yang dianjurkan untuk dibaca pada waktu pagi hari. Di antaranya di sini disebutkan, namun ingat hadisnya dhaif, sanadnya dhaif, kita akan bacakan yang sahih bentar lagi, di mana beliau membaca asbahna wa asbahal mulku lillah. Kita alhamdulillah bisa hidup di pagi hari ini dan
kekuasaan itu milik Allah Azza wa Jal. Kemudian walhamdu kulluhu lillahi la syarikalah, dan ucapan alhamdu, pujian buat Allah, semuanya untuk Allah, tidak sekutu baginya. La ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan kepadanya kita akan dihimpun. Adapun kalau sore hari beliau mengatakan amsayna, kita masuk pada waktu sore hari ini, bersyukur kepada Allah, kekuasaan milik Allah, segala puji semuanya milik Allah, tiada sekutu baginya. La ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wa ilaihil masir, dan kepadanya manusia akan dikembalikan. Ini sanadnya dhaif. Yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, asbahna wa asbahal mulku lillah. Kita hidup di pagi hari ini karena Allah, dan kekuasaan milik Allah. Walhamdulillah, dan pujian milik Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Segala puji bagi Allah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jal, tiada sekutu baginya. Ini sama kira-kira. Kemudian lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang sesudahnya. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang ada pada pagi hari ini atau di hari ini. Wa syarri ma ba'da, dan kejahatan yang selanjutnya. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas dan masa tua yang buruk. Rabbi a'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari azab di neraka dan azab di kuburan. Insyaallah masalah yang berkaitan dengan doa ini kita akan masuk ke bab-bab yang berkaitan dengan doa, agar seorang muslim setelah dia malu untuk melakukan tindakan-tindakan yang dimurkai Allah Azza wa Jal, dia datang kepada Allah, memohon kepada Allah. Karena doa, meminta kepada Allah, kita nggak boleh malu, karena Allah nyuruh kita untuk berdoa dan memohon kepadanya, namun dengan etika dan adab yang baik untuk berdoa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Saudaraku Siman Sakidah, untuk selanjutnya kami undang Anda untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Insya Allah 30 menit ke depan kita akan coba angkat pertanyaan Anda. Dan yang pertama kita akan coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Sudah masuk pertanyaan di antaranya dari Bapak Mulyadi di Belo Laut di Bangka Barat. Ingin bertanya, Ustadz, ada saudara kita yang sudah tua. Dia rajin beribadah, tetapi ibadahnya asal-asalan saja, Ustadz. Dan dia malu untuk bertanya kepada orang yang berilmu. Apakah malu seperti ini dibenarkan, Ustadz? Mohon penjelasannya. Masya Allah. Iya, pertanyaan yang menarik jamaah berkaitan dengan orang yang nggak mau bertanya karena malu. Memang dikatakan dua orang yang tidak akan mendapatkan ilmu, padahal kita perlu ilmu. Ada dua orang yang tidak akan mendapatkan ilmu, mustahyin wa mustakbir. Yang pertama orang yang malu, nggak mau bertanya. Yang kedua orang yang sombong. Dalam bab ini kita diperintahkan untuk bertanya. Oleh karena itu ada seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW. Wanita datang kepada Nabi SAW. Dia hendak bertanya. Pertanyaan yang hendak dia tanyakan ini sesuatu yang seharusnya orang malu untuk mengucapkannya. Maka perempuan ini membuat muqaddimah sebelum bertanya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Allah itu tidak malu dalam urusan kebenaran. Allah itu sifatnya pemalu, hai.
Tapi dalam kebenaran Allah nggak malu. Apakah perempuan wajib mandi kalau dia bermimpi basah? Mimpi. Apakah wajib mandi buat dia? Malulah perempuan tanya itu kepada seorang laki-laki. Kepada Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, Naam, idza ra'atil ma'. Iya, kalau dia melihat ada air, ada mani dia, maka dia wajib mandi pada waktu itu. Maka bagi orang yang tidak mau bertanya karena malu, ini bukan malu yang terpuji. Karena sifat malu itu tadi kita sampaikan, yang dimaksud dengan sifat malu adalah sifat atau perangai yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan jelek. Itu sifat malu. Kalau kemudian sifat malu dia, ada orang kadang-kala, ya, anak ngajar di kampus. Kita mengajar dengan bahasa pengantar bahasa Arab. Kadang-kala mahasiswa atau mahasiswi malu untuk bertanya karena takut salah dalam pertanyaan dia. Maka jangan malu dalam kebenaran. Karena engkau akan kehilangan banyak kebaikan. Ketika malumu itu, malu yang menghalangimu dari melakukan kebaikan. Karena seharusnya perangai malu ini adalah perangai yang membuatmu menjauhin hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kita akan coba angkat penanya berikutnya melalui line telepon. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Saya Kang Minto dari Pemalang. Silakan Bapak. Ya, Pak Ustadz mau tanya, apa boleh seorang ibu karena repot itu menjamak sholatnya? Baik. Terima kasih Bapak. Iya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Allah Azza wa Jalla berkaitan dengan salat jemaah. Allah mengatakan inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat adalah kewajiban atas orang-orang yang beriman yang waktunya sudah ditentukan. Maka salat subuh sampai matahari terbit. Salat zuhur sampai masuk waktu asar. Salat asar sampai matahari menguning atau tenggelamnya matahari. Salat maghrib sampai masuk waktu isya, dan salat isya sampai pertengahan malam. Bagaimana ketika orang tidak bisa melakukan salat di waktunya? Ada dispensasi yang dijelaskan oleh Nabi SAW bagi orang untuk menjamak sholatnya. Yang pertama, dia musafir. Yang kedua, dia sakit. Nggak mampu untuk sholat di waktunya. Bagaimana kalau tidak ada sebab ini? Kadangkala hujan deras, sehingga Nabi SAW pernah menjamak sholat di masjid. Tapi Nabi SAW juga pernah menjamak sholat maghrib dan isya tanpa ada sebab. Tanpa ada hujan, tanpa ada hal yang menakutkan, beliau jamak. Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan hadis ini di dalam Sahih Muslim menjelaskan kenapa Nabi melakukan itu. Nabi ingin memberikan penjelasan. Kata Ibnu Abbas, an laisa fi dinil haraj. Kalau di agama kita ini nggak ada yang sulit. Artinya kalau ada orang yang memang nggak mampu dia melaksanakan sholat tepat waktu, kondisi yang membuat dia tidak bisa melakukan duhur dan asar di waktunya masing-masing, kemudian dia menjamaknya, silahkan. Tapi tidak meremehkan agama, mudah-mudahan dalam beragama. Tapi memang ada sebab yang membuat dia terpaksa harus menjamak sholat itu. Dan ingat, ketika yang menjamak sholat itu bukan musafir, bukan orang yang dalam perjalanan, maka dia hanya boleh menjamak tanpa mengqosor,
tanpa memendekkan sholatnya. Artinya sholat yang 4 tetap 4 rakaat. Hanya waktunya saja yang ditarik atau dimundurkan. Dan sholat yang jamak ini tetap harus tertib. Ketika menjamak asar di waktu zuhur, maka tetap sholatnya zuhur baru waktu asar. Ketika menjamak zuhur di waktu asar, maka sholatnya tetap zuhur dahulu baru sholat asar. Artinya tertibnya tidak dirusak karena menjamak sholatnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan pertanyaan berikutnya kembali kita akan angkat melalui pesan singkat Ustaz. Dari Agus di Riau ingin bertanya Ustaz. Ustaz, ketika meninggalkan kemaksiatan karena malu kepada orang, apakah akan mendapatkan pahala Ustaz? Mohon penjelasannya. Nah, jadi kalau bicara meninggalkan kemaksiatan karena malu sama orang, kita tahu bahwa Nabi SAW ketika ditanya tentang dosa, apa kata beliau? Beliau mengatakan, wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi nas. Dosa itu adalah sesuatu yang membuat jiwamu bingung, nggak nyaman, dan engkau tidak ingin orang lain tahu. Ketika seorang hendak melakukan dosa, lalu dia mengurungkan niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan dapat pahala. Tapi ketika seorang meninggalkan dosa karena malu sama manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya kalau nggak ada manusia dia akan melakukan dosa tersebut, maka dia nggak dapat pahala meninggalkan dosa tersebut. Karena niatnya bukan lillahi ta'ala. Tapi dia nggak berbuat dosa. Tapi pahala nggak dapat. Karena kita tahu, innallaha katabal hasanat was sayyi'at. Allah telah mencatat tuh urusan kebaikan dan keburukan. Orang yang punya niat berbuat dosa, lalu dia mengurungkannya, maka akan ditulis buat dia satu kebaikan. Kalau dia meninggalkan dosa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia meninggalkan dosa karena manusia, maka nggak ada pahala buat dia. Ya udah, dia nggak berbuat dosa, tapi pahala dia tidak mendapatkannya. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Istahyu minallah haqqal haya. Kalian malulah kepada Allah dengan malu yang sebenarnya. Lalu kata para sahabat, inna nastahi. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, inna lanastahi. Walhamdulillah. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita ini benar-benar malu sama Allah SWT. Kita benar-benar malu. Dan alhamdulillah. Lalu Nabi mengatakan, laisa dzak. Bukan itu malu yang dimaksud. Sekedar perasaan. Beliau mengatakan, walakinnal istihya minallah haqqal haya. Tapi rasa malu kepada Allah yang hakiki, antahfadar ra'sa wa ma wa'a. Engkau menjaga kepalamu dan yang ada di kepala nih. Mata, mulut, telinga kita, jaga tuh dari yang dimurkain Allah SWT. Kalau engkau malu. Wa tahfadal batna wa mahawa. Dan kau jaga perutmu. Dan yang ada yang di perut, nafsu-nafsunya, kemaluannya. Wa tadzakkar al-maut wal bila. Dan engkau ingat dengan kematian dan kehancuran. Wa man aradal akhirah taraka zinatad dunya. Barang siapa yang ingin akhirat, maka dia akan meninggalkan perhiasan dunia. Faman fa'ala dzalika. Siapa yang melakukan itu, faqad istahya minallah haqqal haya. Maka dia telah malu kepada Allah dengan malu yang sebenarnya. Jadi kalau tadi dia meninggalkan dosa karena malu sama orang, seharusnya dia bikin malu sama Allah. Kita tuh kenapa malu sama orang? Karena orang lihat kita.
Nanti dia ngomong sama orang. Nanti dia cerita aib. Padahal Allah senantiasa melihat kita. Mengawasin kita. Dan malaikat kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Pencatat amal itu terus mencatat dan bersama kita dimanapun kita berada. Maka hadirkan perasaan diawasi Allah Azza wa Jal. Dan hadirkan juga bahwasanya ada malaikat yang mencatat amal perbuatan kita. Jadi antum malu untuk berbuat dosa. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya pertanyaan kembali melalui pesan singkat dari hamba Allah ingin bertanya Ustaz. Ustaz, beberapa waktu yang lalu saya memberi hutang kepada seseorang. Namun tampaknya beliau kesulitan untuk mengembalikannya. Ana pun enggan untuk menagihnya dan berkekuatan hati untuk mengikhlaskannya. Namun ternyata kemudian ana tahu bahwa uangnya dipakai untuk bermaksiat Ustaz. Dan korbannya pun banyak. Dan lalu kemudian ana berubah pikiran ingin menagihnya kembali. Apakah sikap ana ini tercela Ustaz? Mohon penjelasannya. Nah. Barakallahu fiik ya. Iya, kalau kita melihat ternyata orang yang kita utangin itu menggunakan harta itu untuk kemaksiatan. Apabila kita sudah rela uang itu tidak balik ke kita. Tanpa kita berbicara kepada orang yang kita pinjamin uang itu. Namun setelah kita tahu dia menggunakan kemaksiatan, maka ambil itu uang. Minta tuh uang, kasih nasihat tuh orang, dan uang itu jangan diambil lagi. Tapi berikan kepada orang lain. Artinya uang itu harus keluar dari antum. Karena antum sudah mengikhlaskannya. Hanya saja sekarang uang itu dipakai untuk kemaksiatan. Apalagi dikatakan udah banyak korbannya. Tatkala kita membiarkan uang itu ada pada dirinya, dia akan terus berbuat kemaksiatan. Tapi kalau kita tarik kemudian kita salurkan kepada orang lain, semoga itu lebih baik gitu loh. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kemudian teman-teman nih yang hendak mengutangin orang lain juga perlu mencari tahu uang itu dipakai buat apa. Kita itu harus peduli sama saudara kita. Kebutuhan dia, keperluan dia, kondisi dia. Kalau ternyata buat kemaksiatan seharusnya kita tidak pinjamin. Sekarang bagaimana karena sudah dipakai, ya kita minta itu uang, kemudian kita berikan kepada orang lain. Yang penting uang itu tidak balik kepada antum. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Mungkin bisa tanyakan kepada ustadz yang lainnya nanti. Nah. Allahu khairan Ustaz. Dan kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa di mana Ibu? Dengan Septiari di Jakarta. Baik, silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Iya. Yang ingin saya tanyakan tentang hukumnya ba'dal haji. Namun pada saat hidupnya seseorang itu tidak punya niat untuk haji. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Baik. Jazakillahu khairan. Boleh satu lagi Pak? Satu saja Ibu. Oh, satu saja. Udah baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berkaitan dengan badal haji ya. Jumhur ulama sepakat bolehnya badal haji. Bahwasanya di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang niat melaksanakan ibadah haji atau umrah untuk saudaranya. Dia mengatakan labbaik Allahumma an syubrumah. Ya Allah, aku niat melaksanakan haji buat syubrumah. Lalu ditanya sama Nabi SAW, siapa syubrumah ini? Katanya, akhun li au qaribun li, kata dia, saudara atau kerabatku. Lalu ditanya sama Nabi SAW, apakah engkau sudah melaksanakan haji untuk dirimu sendiri? Katanya belum. Lalu Nabi SAW mengatakan, hujja an nafsika, thumma hujja an syubrumah. Hendaklah engkau melaksanakan haji untuk dirimu sendiri, kemudian haji buat syubrumah. Nabi tidak bertanya kepada dia apakah orang itu punya niat haji atau tidak. Ya wallahu a'lam bishawab. Yang jelas dia menghajikan saudaranya.
Apabila kita memang orang tua kita belum berangkat haji, mungkin dia juga nggak punya niat berangkat haji, kemudian kita menghajikan orang tua kita, insya Allah kita memohon kepada Allah agar diterima hajinya. Berkaitan dengan dianya, yang kadang kala sudah mampu tapi tidak berangkat haji, dia akan dihisap. Jadi orang yang mati nanti akan dihisap. Kalau dikatakan dia mampu kemudian tidak ada keinginan untuk berangkat haji, dia akan dihisap, dia akan ditanya karena dia mati dalam kondisi belum melaksanakan haji, sedangkan dia mampu. Tapi kalau dia nggak mampu, ya gimana namanya orang nggak mampu ya. Terus kadang-kala kalau bicara niat ya, niat itu di hati. Mungkin ada orang mengucapkan sesuatu kayaknya anak nggak kepingin berangkat haji ya. Padahal di hatinya ingin, hanya dia melihat kemampuan dia, maka dia ya gimana mau berangkat haji dia nggak mampu seperti itu ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Semoga jelas bagi penanya. Dan untuk berikutnya Ustaz, pertanyaan melalui pesan singkat kembali Ustaz dari hamba Allah di Demak. Ingin bertanya Ustaz. Ustaz, ada seorang suami yang sering mengungkit-ungkit pemberiannya ke istri, termasuk ketika istri berobat sehingga membutuhkan biaya berobat. Pertanyaannya Ustaz, apakah istri dengan hal demikian wajib mengembalikan biaya-biaya pengobatan tersebut Ustaz? Mohon penjelasannya. Nah, iya, kalau kita ngelihat suami istri ini, ada yang nafkah, kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya. Maka yang itu jadi milik istri. Tapi kalau ada hal-hal yang berupa di luar kewajiban suami, nafkah kepada suami, bisa jadi suami meminjamin uang kepada istrinya, maka kalau akadnya memang pinjam meminjam, maka sang istri wajib mengembalikan. Tapi kalau itu pemberian suami kepada istri, lalu suami mengungkit-ungkit, maka itu termasuk sedekah yang batal pahalanya. Tapi kalau niatnya memang enggak ini pinjem ya. Memang kadang-kadang suami mengatakan ini pinjem. Ini aku kasih engkau duit, ini pinjem. Ya sudah, berarti akadnya pinjam. Tapi kalau memang itu pemberian dari suami, tapi ada suami yang tidak baik kemudian mengungkit-ungkit pemberiannya. Dulu aku pernah ngasih itu kepadamu umpamanya. Bukan dalam rangka dia menagih kembali uangnya, tapi untuk mungkin menyakiti istrinya. Yang kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan membatalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan dengan menyakiti. Jangan. Maka sekali lagi buat istri, hendaklah dia mengetahui kalau suaminya memang tidak ngasih dia dan dia beranggapan itu utang, ya anti kembalikan. Kalau nafkah selesai, tidak dibicarakan. Itu jadi milik anti dan itu hak anti, kemudian kewajiban suami. Tapi kalau yang lainnya, kadang-kala memang suami tidak memberikan, tapi dia meminjamin. Maka adalah engkau kembalikan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita akan coba angkat pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan malam hari ini melalui line telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Umu? Ya, Ustadz yang terhormat, mohon maaf pertanyaannya bukan berarti tidak punya rasa malu ya. Justru dengan pertanyaan ini karena punya rasa malu karena tidak tahu. Kalau boleh minta silsilah Nabi Muhammad SAW berikut istri-istrinya, berikut keturunannya. Kalau bisa. Kalau tidak bisa untuk pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Iya. Ini silsilah Nabi Muhammad SAW. Kalau silsilah ke bapaknya, Nabi Muhammad adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, ya, sampai nyambung ke nasabnya Nabi Ismail alaihissalam bin Ibrahim. Kalau bicara anak keturunan Nabi alaihissalam,
Maka Nabi SAW meninggal dunia. Beliau meninggalkan satu orang putri. Beliau punya 4 putri. Beliau punya anak laki-laki. Tapi anak laki-lakinya meninggal dunia ketika mereka kecil. Ada Abdullah, ada katanya Al-Qasim. Kemudian ada Ibrahim yang meninggal di Madinah. Ibrahim ini meninggal di Madinah dalam kondisi masih dalam susuan. Adapun anak perempuan Nabi SAW, mereka adalah yang pertama Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kalthum, kemudian Fatimah binti Muhammadin radhiyallahu taala anhunna. Adapun 3 putri Nabi, yang pertama Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kalthum meninggal dunia di masa hidup Nabi SAW. Yang punya anak hanya dari 3 yang meninggal ini adalah Zainab, tapi anaknya kemudian meninggal juga tidak punya keturunan. Disebutkan menikah dengan Ali bin Abi Thalib, kemudian tidak punya keturunan. Adapun Fatimah, maka Fatimah memiliki putra Hasan dan Husain, dan dari keduanya inilah cucu-cucu Nabi SAW. Ada Ali Zainal Abidin ya, selanjutnya yang mungkin sampai sekarang mereka yang bernasab kepada Nabi SAW dari kalangan Al-Habaib ya, dari kalangan As-Sadah Al-Alawiyun yang memang benar nasabnya kepada Nabi SAW, mereka masih ada. Dan nanti Imam Mahdi adalah termasuk dari cucu Nabi SAW yang bernama Muhammad bin Abdullah dari keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Itu mungkin. Atau kalau mungkin belum terjawab, bisa kita bahas pada kesempatan yang lainnya. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.